Masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur tikus. Emang bisa? Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Agus Arta. Jadi di video kali ini aku ingin memberikan informasi yang wajib banget kalian ketahui sebelum kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi di video kali ini aku ingin memberikan informasi terkait jalur-jalur apa aja yang biasanya digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sebelum aku lanjut ke videonya, aku ingin meminta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang, dan aku juga semakin semangat memberikan informasi ke kalian terkait perguruan tinggi. Oke, kita langsung saja masuk ke informasinya. Jalur masuk yang pertama ada SNMPTN. Untuk kalian yang mungkin belum mengetahui apa sih itu SNMPTN, jadi SNMPTN itu adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang menggunakan nilai raport sebagai acuan utamanya. Dan ada juga beberapa acuan yang masih menjadi rahasia dari beberapa perguruan tinggi. Tapi untuk hal-hal yang biasanya menjadi acuan, kalian bisa cek di video aku yang lain. Di sana aku sudah memberikan informasi ke kalian terkait hal-hal yang biasanya menjadi penilaian di suatu perguruan tinggi negeri dalam meluluskan melalui jalur SNMPTN. Untuk seleksi SNMPTN ini tidak semua siswa dapat mengikutinya. Ini tergantung dari akreditasi sekolah kalian. Jika sekolah yang memiliki akreditasi A, sekolah itu memiliki kesempatan untuk mengirimkan 40% siswa terbaiknya dalam seleksi SNMPTN. Untuk akreditasi B memiliki kesempatan 25% dari total seluruh siswa. Untuk sekolah yang akreditasi C dapat mengirimkan 5% siswa saja. Yang kedua ada SBMPTN, yaitu singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi ini berbeda dengan SNMPTN. Untuk SBMPTN itu semua siswa dapat mengikutinya, dan SBMPTN ini menggunakan sistem UTBK. Jadi UTBK itu adalah pelaksanaan tesnya. Setelah pelaksanaan tes itu selesai, keluar nilai, maka nilai itu bisa digunakan untuk mendaftar melalui jalur SBMPTN. Ya, bisa dibilang sama pada saat seperti kita SMP, kita mengikuti ujian nasional. Nah, nilai dari ujian nasional itu kita gunakan untuk mendaftar SMA. Sama halnya dengan jalur SBMPTN ini. Yang ketiga ada jalur mandiri. Untuk jalur mandiri ini hampir mirip dengan SBMPTN. Dia juga sama-sama menggunakan tes. Tapi untuk tesnya itu ada yang sudah menggunakan komputer sama seperti UTBK, dan ada juga yang masih menggunakan LJK. Membicarakan jalur tikus yang tadi, bahwa ada isu yang berkembang ketika siswa mendaftar melalui jalur mandiri itu akan berpeluang besar jika kita memiliki uang yang banyak ataupun kita seorang anak pejabat terkenal. Ini sangat sering terjadi, sangat banyak sekali asumsi yang berkembang di masyarakat. Aku juga kurang tahu seperti apa kepastian dari berita itu, apakah itu memang benar terjadi atau mungkin itu hanya isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena untuk penilaian dari jalur mandiri ini masih bersifat rahasia, di mana hanya perguruan tinggi saja yang mengetahui sistem penilaiannya. Tapi jangan khawatir, untuk kalian yang memang memiliki nilai yang besar pada saat pelaksanaan jalur mandiri, itu pasti dapat membantu kalian untuk diterima di suatu PTN melalui jalur mandiri. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik agar kalian dapat menjawab soal tes dengan lancar dan dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya yang keempat ada seleksi melalui jalur prestasi. Ini aku baru tahu juga bahwa ada PTN yang menggunakan prestasi atau bibit siswa unggul dalam mendaftar ke PTN itu. Jujur, aku baru tahu informasi setelah aku diterima di suatu PTN bahwa ada juga PTN yang meluluskan calon mahasiswanya melalui jalur prestasi. Yang pasti kalian harus memiliki prestasi yang banyak atau mungkin prestasi yang tingkatnya tinggi seperti nasional atau mungkin internasional, itu kalian bisa gunakan untuk di jalur prestasi ini. Oke, itulah tadi sedikit informasi dari aku.
Untuk kalian yang mungkin tahu ada informasi terkait jalur lain untuk masuk ke perguruan tinggi negeri selain yang aku tadi sebutkan, kalian bisa banget komen di bawah video ini untuk berbagi informasi kepada teman kalian semua dan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa lulus di suatu perguruan tinggi negeri. Eits, jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian menyukainya, share juga ke berbagai media sosial yang kalian miliki untuk saling sharing-sharing ke teman kalian dan berbagi informasi untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki tanggapan terkait video dari aku, kalian bisa taruh saja pendapat kalian di kolom komentar. Atau mungkin juga ada pertanyaan, kalian bisa banget taruh di kolom komentar dan aku akan menjawab tanggapan kalian terkait video aku. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.